warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatur apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah. Apa bedanya mawaddah dan rahmah, kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu. Waktu itu saya mengingatkan bahwa meskipun di banyak terjemahan atau tafsir itu disamakan antara mawaddah dan rahmah, kalau sakinah itu dipahami sebagai tumaninah, mutmainnah, itu orang-orang sudah paham, tenang. Dalam bahasa Jawa sering dikatakan ayo tentrem kebaikan tresna, kebaikan itu sebagai sakinah. Nah, tapi di situ kan ada istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bedanya mawaddah dan rahmah. Kalau masih ingat, mawaddah itu artinya mahabbah. Mahabbah itu cinta, tapi cintanya bersyarat. Kemarin memberi catatan begitu. Maksudnya cintanya bersyarat adalah ya cinta kalau syaratnya terpenuhi, kalau syaratnya cocok. Kalau syaratnya tidak cocok, tidak jadi cinta. Banyak keluarga, kemarin saya memberi catatan, yang cuma sampai di sini Pak, tidak berkembang sampai rahmah. Rahmah itu adalah asyafaqah. Asyafaqah itu adalah welas asih, kepedulian kita kepada pasangan tanpa syarat. Nah, kalau tanpa syarat itu artinya meskipun kemudian setelah dalam perkembangannya itu yang satu sudah tidak seperti yang dulu, itu cintanya tetap lestari, atau bahkan tanggung jawabnya, kepeduliannya menjadi lebih tinggi. Itu catatan pertama saya beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, saya juga sudah menyampaikan ada beberapa pilar yang penting dalam berkeluarga itu. Saya menyebut ada 4 pilar seperti MPR. 4 pilar. Pilar yang pertama itu adalah agama. Maka kalau orang yang beragama, orang yang menikah itu agamanya baik, itu andai kata ada apa-apa itu apa ya, kendalinya itu masih remnya itu masih sebetulnya ya sudah berat, tapi karena ngilingi, itu masih bisa jalan karena agamanya baik. Jadi memang di pilar yang pertama ini ngaji. Nah, terutama ngaji bareng itu jadi penting Pak. Baik dalam forum-forum seperti ini maupun di rumah, itu ngaji bareng itu jadi penting. Kenapa saya matur ngaji bareng itu menjadi penting? Karena kadang-kadang ngajinya itu tidak bareng Pak. Ada yang ibu-ibunya ngaji, bapak-bapaknya susah kalau suruh ngaji. Ada yang sebaliknya, bapaknya rajin, ibunya belum. Tapi kalau dua-duanya ini bisa bareng, jadi nanti kalau ada pengertian baru itu di rumah bisa didiskusikan bersama. Nah, tapi diskusinya ini adalah diskusi untuk menuju kepada perkembangan. Jangan kemudian, ini yang saya sering mendapatkan keluhan Pak, misalnya ngaji bareng. Itu bukan untuk perkembangan, tapi untuk menyalahkan pasangannya. Atau itu kesalahan dan dia nek cara agama ini. Padahal dia hanya ingin memenangkan pendapatnya sendiri. Nah, kemudian ketika ngaji dapat yang mendukung itu, wah terus diambil dan itu dijadikan godong untuk menekan pasangannya. Misalnya gini Pak, ikut walimah bareng-bareng. Kebetulan ustadznya ini memberi tausiah soal keluarga sakinah. Nah, kemudian
Ustaznya menyampaikan hadis. Memang hadisnya begitu, Bu. Nabi pernah mengatakan, andai kata aku boleh manusia itu menyembah manusia atau mengabdi kepada manusia yang lain, maka istri itu saya minta untuk mengabdi menyembah kepada suaminya. Wah, itu pulang tengah tol. Tak kadang pada keluarga ini aku manut. Jadi seperti dapat justifikasi gitu loh, Pak. Bukan kemudian mungkin kalau ibunya pinter, ya ini itu kan, wah lamun disembah, kalau itu apa? Orang anak sebodoh, orang sebodoh kita ditaati. Anak itu nggak jadi, Pak, nggak jadi diskusi yang produktif. Ada lagi yang kemudian di waliman gitu, ustaznya mengatakan, kalau istri itu diajak oleh suami dan kemudian istri tidak bersedia, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah, laknat al malaikat hatta tusbihah, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, itu ya kalau suami yang model kayak yang saya terangkan tadi, pulang itu yang dipakai itu. Harus dikutuk malaikat lah. Karena kalau tidak bersedia melayani akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ngerti tak? Kayak mau hadis ibu oleh muslim, tak lakon alaih. Sokat loh, Bu. Ya Allah, Pak. Jadi, tapi kalau istrinya pinter dia juga bisa menjawab, Pak. Tapi orang Mas, Nabi itu orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling mengerti kepada pasangannya. Mengerti, bujurnya kesel kok boleh dibutuhkan malaikat. Gitu, Bu. Ngerti bujurnya kesel kok boleh dibutuhkan malaikat. Nah, tapi yang bagus adalah apapun informasi yang masuk yang diterima pengajian itu dalam konteks memperkaya pemahaman keagamaan kita dan kemudian didiskusikan. Mungkin ada pemahaman yang tidak pas, itu kan bisa saling ini toh, Bu, bisa saling mengingatkan. Ada teman saya itu Pak pulang kemudian bilang sama istrinya, "We mau nyatet Prabu, ngomong, bener toh? Mau pas pendidikan anak itu anak harus menghormati ibunya." Istri matur kepada bapak, surga itu tidak hanya di bawah telapak kaki ibu, tapi bahkan penghormatan saja. Itu pertama ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, baru kemudian bapakmu. Jadi menurut Pak karo ibu, wah misalnya ibu bilang begitu sama bapak, tapi kalau bapaknya nakal, dia bisa bilang begini, loh Bu, kan mau lihat tenanan orang. Jadi apa? Siapa yang harus dihormati? Ibumu, terus ibumu, terus ibumu. Soal ibu dia terlalu. Ya itu kalau bapaknya nakal, Pak. Tapi apapun itu kan bisa menjadi diskusi yang menarik gitu, Pak. Kalau ngajinya bareng, Pak. Tapi kalau ngajinya cuma sebelah, nah itu nanti menerangkannya juga jadi sulit karena informasi yang masuk tidak sama. Mungkin satu sama lain merasa orang usah pelintir, pengertiannya sudah digeser. Nah, tapi kalau bareng-bareng kan jadi enak. Apalagi kemudian kita cari ayatnya, kita cari hadisnya, kita diskusikan bareng-bareng, itu enak sekali. Jadi pilar yang pertama itu agama. Agama itu bagaimanapun itu menjadi pilar yang sangat kokoh bagi keluarga sakinah. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, masih ingat ya Pak ya, komunikasi. Jadi apapun Pak, itu komunikasinya harus bikin lancar, Bu. Ini kenapa saya matur Bu? Itu karena biasanya ibu itu kalau sudah gelo, kalau sudah bersucu, itu diajak komunikasi dengan doanya. Dan ditakoni ada apa Ibu?
Cucu. Nah ini yang jadi komunikasinya tidak lancar. Sebetulnya kalau tidak suka, katakan saja terus terang. Maka dalam komunikasi ini yang penting adalah openness. Yang penting adalah keterbukaan. Saya sering matur dengan teman-teman, jadi kalau bujumu orang terbuka, luar terbuka harus sombong. Kadang-kadang yang kebalik Bu, sama orang lain terbuka, malah sama pasangannya enggak. Saya sering dulu, Bapak, ada teman-teman itu kalau ketemu curhat macam-macam tentang pasangannya. Loh, apa boleh nenek dewe itu loh Pak. Wah, marah mau tentang Mas Bujuku. Marah momen. Mungkin nanti istrinya kalau curhat juga sama. Apa nih dia itu maksudnya biar ramai-ramai. Angel tenang. Wah, jadi kepada orang lain itu bisa sangat terbuka bahkan untuk hal-hal yang sangat pribadi. Nah, tapi dengan masing-masing pasangan seringkali malah tidak terbuka. Cuma nanti kalau tidak cocok, duga, lesu, mencucu, menengai, ditakoni, malah melengos, kan itu tabun misalnya. Karena marah gitu karena sehingga tidak tersampaikan. Nah karena tidak tersampaikan, lalu pasangannya merasa orang bohong. Ternyata ya baik-baik saja. Ternyata ngambek juga kan tidak tersampaikan. Jadi lebih baik komunikasikan dengan terus terang. Maka openness, keterbukaan itu menjadi penting. Membiasakan diri untuk terbuka. Sehingga kalau ada apa-apa itu segera dibicarakan, segera didiskusikan. Nah, dari banyak penelitian, dari pengalaman Bapak Ibu, banyak masalah-masalah itu memang mulainya dari komunikasi yang tidak lancar. Lalu saling menduga, gitu, saling menduga. Yang kadang-kadang dugaannya itu salah, sudah berbaksud mantel, sudah berbaksud curiga, padahal keliru. Ya, Bapak, padahal keliru. Saya pernah lihat film pendek itu bagus sekali. Suami yang kebetulan secara ekonomi itu tidak terlalu bisa memenuhi harapan istrinya. Nah biasanya suami yang begini ini kan sangat sensitif. Kalau ada tamu yang lebih secara ekonomi lebih mampan. Nah suatu kali dia pulang, kalau dasarnya udah curiga. Dia pulang, dia di rumah itu ada tamu perlete pakai dasi dan di luar itu ada mobil Mercy. Wah dia jongkok saya pas di kantor ada mobil Mercy dan tamunya perlete pakai dasi dan pembicaraannya itu seperti gaya banget. Wah sudah marah suaminya. Lalu mobil Mercy-nya itu ditabrak sama mobil jeleknya suami itu tabrak karena nesu apa? Jadi paling berpindah ke lain hati, tabrak. Singkat cerita, Mercy-nya ringsek. Begitu kemudian suaminya masuk dan kemudian tanpa Bapak Ibu marah-marah kan dasarnya curiga. Model komunikasi yang tidak lancar. Urung takon wis lesu. Nah, begitu masuk dan kemudian marah-marah, suaminya, istrinya mana Pak Legasike. Kalau itu usulan, lalu diterangkan bahwa ini dari bank dan memberi hadiah. Jadi alhamdulillah kita dapat hadiah Mercy. Mercy ini tak tabrak, harus. Nah, itu contoh yang sederhana, tetapi dalam banyak kasus itu sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu pernah pun kebacut lesu, bulu kairu. Ada berisi tabu, pun kebacut mencucu, bulu kairu. Nah ini yang pola, model komunikasi yang tidak lancar.
Nah, komunikasi yang baik itu namanya komunikasi yang asertif. Asertif itu lugas. Lugas itu terus terang tapi tidak menyakitkan. Jadi kalau ada apa-apa itu disampaikan dengan enak gitu. Matur. Bu, sesuk iki aku tugas ning kantor seminggu. Nek jadwale dijoke saiki wae piye, Bu? Kan bisa toh dikomunikasikan dengan baik-baik gitu. Wah, nek aku Mas. Kan bisa kalau misalnya mau menolak pun juga bisa dikomunikasikan dengan baik. Oh, sesuk iki kumpul deh. Nek sesuk bar sekolah wae piye. Nah, sampai tidak bunyi. Jadi itu kan bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan. Apapun itu bisa didiskusikan, termasuk finansial, soal anak, soal pekerjaan, soal apa. Terus terang, yang pertama, yang namanya asertif. Tetapi Bapak Ibu, dari pengalaman yang sering terjadi itu justru ekstrim dua yang lain. Kalau kita anggap yang asertif itu yang ada di tengah. Ekstrim yang kanan itu namanya agresif. Agresif itu terus terang tapi menyakitkan. Dagangan punya lukit ngoten lho Bu. Ning terus terang. Mesti biyen. Dagangan mesti kayak biyen banget. Ketika ingin menyebut sesuatu pada pasangannya. Orang muda-muda. Suatu kali karena pasangannya ini dari keluarga sederhana dan dari kampung, lalu pakai baju yang padu padannya itu tidak serasi. Meskipun kalau model saat menikah tidak apa-apa ya, aku tabrak-tabrakan gitu istilahnya ya. Banyak orang itu yang orang wangun ison dhuwur, barabir kaya lampu, baju lalu lintas abang hijau kuning dadekke siji. Nah tentu ini yang merasa dari keluarga sederhana dan dari kampung diloke kaya baju gitu itu kan sakit Pak. Padahal maknanya ya betul memang kaya baju. Tapi siapa yang tidak sakit Pak ketika kemudian disinggung untuk hal-hal yang membuat dia sensitif. Misalnya karena kebetulan berasal dari keluarga yang sederhana dan dari desa. Itu yang pertama. Yang berkaitan dengan agresi, pola yang menyakitkan, terus terang tapi menyakitkan. Nah yang kedua itu ekstrem, yang satu lagi itu yang namanya pasif atau non asertif. Pasif itu boten kersa matur, tidak bisa mengungkapkan, ning mawon, menggersulok, ngabek. Nah dalam pengajian ibu-ibu saya sering ditanya seperti itu. Terus pertanyaan saya balik. Dan kadang-kadang ibu itu bertanya begini Bu, pripun nggih Pak pun bangane rame, sing waras kalah. Nah, ini sebetulnya mengalahnya kan tidak ikhlas Pak. Karena mengalahnya tertekan sebetulnya. Kalau itu terjadi berulang-ulang, lama-lama tidak kuat Pak. Lama-lama berat juga berada dalam tekanan itu. Jadi bersifat pasif itu juga tidak menguntungkan dalam relasi berkeluarga. Agresif juga menyakitkan Bu. Nah, meskipun kadang-kadang agresifnya itu gojekan. Jadi malam saya akan tampung. Lalu anak-anak muda, biasa anak muda itu kalau gojekan ya protokol belajar Bu. Kebetulan suguhan saya itu ada kacang, ada. Nah, ada teman lain itu asik sekali makan kacang. Terus teman yang lain itu gojekannya begini, "Leh, kowe nek mangan kacang ngobae ngono iku kulen ora? Murah Mas, murah." Kalau soal sampai di situ tidak apa-apa lah Bu, hanya soal kukulan apa enggak karena makan kacang. Tapi yang agresif itu setelahnya. Kowe nek sonteng gerolong nek punyuk nek mangan kacang kok kae kukulen ora? Ya ora munyuk kukulen.
Wah berarti rada pondro ya. Mulane iki karo kancane. Ya meskipun judulnya itu kaca, jangan-jangan ra pengen. Akhirnya Bu. Lalu ya Allah, ini gojekan kok sangat menyakitkan. Ya meskipun mereka sebelumnya tidak tersinggung karena mungkin sudah biasa gojekan yang begitu ya. Tapi dalam konteks komunikasi itu namanya agresif. Terus terang, terbuka, ini menyakitkan. Itu yang namanya agresif. Nah kalau pasif itu menang baik, mengalah tapi lalu ya betul-betul kalah karena tidak ikhlas. Tapi kalau mengalahnya ikhlas tidak apa-apa. Oke. Tidak ada tipe. Hanya ada pengaruh budaya juga Bapak Ibu. Pengaruh budaya, pengaruh pendidikan itu kemudian menyebabkan penerimaannya itu beda-beda. Misalnya begini. Almarhumah ibu mertua saya itu betul-betul Jawa, betul-betul Jawa, dan mungkin juga dibesarkan dalam tradisi Jawa. Itu semua yang diperlukan bapak itu disiapkan, sampai sepatu, rasukan, semua unjukan, pun semua dilayani. Nah mungkin kulturnya dulu, zaman dulu begitu ya Bu, pesennya orang tua nih. Bekti harus dikakung itu harus semua. Nah suatu kali pas saya sowan sama istri saya mertua itu, saya lihat bagaimana ibu itu melayani dengan gembira. Melayani dengan gembira bukan terpaksa. Bapak almarhum itu kalau lenggang duduk manis sambil minum. Nah kemudian kalau minum habis, minumnya habis itu ya cuma nanti kok jok, bapak itu tinggal nanti kok jok, lalu minumannya datang, diladeni. Wah ibu itu luar biasa. Nah istri saya itu kan dikembangkan dalam keluarga yang seperti itu, tapi sekolahnya lain. Nah ibu sekolahnya tidak seperti anaknya. Nah, saya bilang sama istri saya enak banget ya udah diladeni ya bapak kan. Wah, itu adalah ibunya. Cara, oh kita buta konten tuh, jauh, ini joget tadi, jauh buta konten. Ya ada perubahan budaya, ada tingkat pendidikan yang berbeda. Itu juga kemudian menyebabkan cara relasinya, cara berkomunikasinya juga berbeda. Jadi meskipun istri saya hidup dalam keluarga yang seperti itu, tapi kemudian saya sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Saya ingin menjadi lebih mandiri, kita bisa saling membantu, bisa saling meng-cover. Karena apa? Kalau kita bisa saling mandiri itu kan kita tentu kalau satu sama lain pas sedang ada tugas itu boten repot menteni, berusaha repot. Karena ada budaya tertentu. Mohon maaf, saya punya dosen. Kebetulan ini kulturnya dari seberang. Itu kalau sing kakung, sing putri itu lagi penataran, misalnya seminggu. Itu sing kakung tidak mau pun nyuci macam-macam piring, macam-macam. Jadi semua stok piring nopo belulah apa yang ada itu keluar semua. Karena rupanya baru tahu saya kemudian bahwa ada tradisi di tempat beliau itu semacam pakangan gitu ya bagi laki-laki itu mengerjakan tugas-tugas rumah tanggaan yang seperti itu. Dan betul-betul kita kerjakan. Weh, kok iso ya hari gini gitu ya. Padahal beliau ini guru besar Bu. Tapi ya masih memegang tradisi yang seperti itu. Nah ini kan soal kesepakatannya sebetulnya dalam relasi berkeluarga. Maka dengan keterbukaan, komunikasinya jalan, semua bisa didiskusikan. Tapi dulu kalau ibu melayani bapak, modelnya seperti itu. Apakah kita juga ingin dengan pola yang seperti itu? Nah saya sama istri saya kemudian mendiskusikannya. Apakah pola keluarga yang mau kita bangun itu seperti model Jawa kuno, seperti bapak ibu kita itu? Orang zaman saiki. Kalau dulu itu kan ini tugas maskulin, ini tugas feminin, itu kan jelas sekali mana yang
domestik, mana yang itu, wah pembagiannya. Kalau sekarang ini kan sudah lebih fleksibel loh Bu. Nah, kemitraan, kesetaraan itu sekarang modelnya kan begitu. Kalau ibu pasti dah ya yang masak bapak. Nanti kalau gedenya bocor, bapak pas gak ada yang menek ya ibu. Ya iya, kalau sekarang itu fleksibel. Saya pernah silaturahmi ke rumah teman itu. Saya mas, tuh orang jebol. Saya assalamualaikum. Saya masuk, suaranya di atas, ternyata baru terocok itu sih benak itu malah istrinya. Loh, bapak ini dia? Kayak tidak ya, setelah bocor, tenang. Ini keberanian untuk mengambil peran yang lain. Jadi dalam komunikasi itu yang bagus yang di tengah, yang namanya asertif itu lugas, terus terang, terbuka, tapi tidak menyakitkan. Pilih kata-kata, pilih momentum, pilih ungkapan yang tidak menyakitkan. Yang ekstrem kanan tadi agresif itu ya terus terang kan baik, karena terus terang ini datang nganggo ikut itu loh Bu, datang nganggo jibin, datang nganggo marani itu namanya agresif. Nah kalau pasif itu diam saja, mengalah, lalu tidak mau terus terang, tapi cuma blunder di belakang. Dan mohon maaf itu tidak cuma terjadi di keluarga, tapi juga di kantor Bu, di sekolah. Saya sering ketemu itu kalau rapat pimpinan, ibu isinya mengerasani guru, dan rapat guru, ibu isinya mengerasani pimpinan. Loh, dan di KPP itu merasani dia toh. Kenapa tidak sudah dipanggil, ketemu, ngomong baik-baik, selesai. Daripada presiden bisa sini ngerasani sana, yang sana bekerja ngerasani pimpinannya, nggak selesai. Nah ini soal komunikasi. Nah yang ketiga kemudian soal kepuasan. Ya kepuasan itu sudah saya sampaikan macam-macam. Ada kepuasan sosial, ada kepuasan ekonomi, ada kepuasan psikologis, ada kepuasan seksual, ada. Nah, ini soal kepuasan itu catatannya begini, Bapak Ibu. Orang kalau sudah puas, itu kan kemudian pilarnya menjadi kuat, Bapak, menjadi kokoh. Karena apa? Seperti anak kecil itu loh, naik pol bareng, lanjut boten rada, cah cilik itu loh. Kita itu juga kalau sudah kenyang, bau makanan itu tidak terlalu menggoda. Begitu. Pernah ketawa sendiri. Itu namanya orang yang punya persepsi itu gitu. Di perjalanan lapar, nyari warung itu tidak ketemu Pak. Terus di depan itu ada tambal ban. Itu kebaca di mata saya itu tongseng loh. Tuh ceklok tulisannya itu tambal ban Pak. Kayak tambal ban Mas. Rumah satu naik tongseng gitu. Karena di pikiran itu udah lapar, pengen ini nonton tongseng terus disip, karena pikirannya begitu. Oke, jadi apa namanya responnya itu bisa beragam, ya tergantung kondisi internalnya. Nah, maka kepuasan itu menjadi penting supaya apa? Kalau lihat apa-apa di luar itu bosan gumunan, nah wes duwe, wes tahu. Nah, karena sudah puas. Nah, maka berkaitan dengan kepuasan ini. Sebetulnya puas atau tidak puas itu apa, Pak? Kaitannya. Pemenuhan kebutuhan, Pak. Ya, orang disebut puas. Itu kan kalau kebutuhannya terpenuhi. Jadi kalau misalnya kalau di ekonomi itu misalnya orang membeli barang. Kalau beli barang itu misalnya apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Apik, murah, awet, gitu Bu. Nah, ketika kemudian toko itu bisa memberikan barang yang murah, apik, awet, nah sudah pembeli puas. Nah, kalau kemudian sudah begitu, dia kasih bonus lagi,
Nah, dia menjadi sangat puas karena ditambahi. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan kepuasan ini berarti yang penting adalah mengenali kebutuhan. Ya Pak ya, mengenali kebutuhan itu menjadi penting. Karena apa? Kita baru bisa memuaskan itu kalau kebutuhannya bisa kita penuhi. Nah, dalam prakteknya banyak keluarga itu yang tidak bisa mengenali kebutuhan pasangannya atau keluarganya, anak-anaknya. Tidak bisa, karena yang dijadikan ukuran adalah dirinya sendiri. Contoh begini Bu, saya merasa, seringkali begitu, merasa kalau saya ini pulang kerja bawa duit banyak, itu mesti istri saya senang. Nah, misalnya saya punya pikiran begitu, sehingga saya kerja keras, jarang pulang untuk cari uang. Terus begitu saya pulang, semua hasil itu saya berikan kepada istri saya dengan harapan menyenangkan hatinya. Tapi saya tidak melakukan assessment dulu. Saya tidak melakukan upaya untuk mencari tahu apa sih sebetulnya yang lebih dia perlukan. Hanya karena persepsi saya, kira-kira wong itu yang lebih gawe duit itu kan mesti senang. Nah, itu kan seringkali laki-laki punya persepsi gitu Bu. Nah, maka dia pulang bawa uang banyak, berikan pada istrinya. Tahu-tahu istrinya bilang begini Bu, Miss Thomas, awake dhewe iki wis tuwa. Ditubah-ubah yo kuwo. Saya hanya ingin lebih sering ditemani di rumah. Repot Bu. Padahal karena saya kerja keras tidak pernah pulang bawa uang banyak, maksud saya uang ini itu menyenangkan hatinya. Begitu sampai rumah malah berkagum Bu. Karena justru saya lebih banyak meninggalkan dia. Rupanya yang lebih dia perlukan lebih sering ditemani di rumah. Saya nggak. Karena kita tidak mengenal apa yang dia butuhkan. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang ada istri yang tidak mengenal kebutuhan pasangannya. Di antara kasus yang sering muncul dalam konseling itu adalah soal relasi seksual. Yang sering muncul adalah begini, istrinya mengeluh, tidak desak-desaknya, boten kena disemayani, macam-macam. Derek makin aku galil barang mau. Wah, sudah. Nah, dari kasus itu apa sebetulnya yang terjadi Pak? Betul, laki-laki mungkin menganggap dalam tanda petik apa yang dianggap penting oleh suami seringkali belum tentu dianggap penting oleh istri. Begitu juga sebaliknya, yang dianggap sangat penting oleh istri mungkin dipandang oleh suami biasa saja. Contoh, ada ibu-ibu itu yang hobinya itu pindah-pindah pot, pindah-pindah porsi, event macam-macam itu pun pokoknya setiap berapa lama itu harus rolling ya, ganti posisi. Wah, dengan suka hati, menikmati sekali karena itu bagi beliau dianggap penting dan itu ya penting. Sementara bagi suami, stop Bu, kurang gawean. Nah, ini ya begini kalau diklaim, yang ini dianggap penting sekali karena mungkin suami merasa tidak penting, asik maca koran, padahal itu wis gerak-gerak itu musuh gitu, suami asik maca koran. Nah, lalu dianggap nggak memahami, gitu betul. Wangi mau piye? Malah maca koran kok, macam-macam itu bisa tidak ketemu lagi. Nah, maka yang penting dalam memberikan kepuasan itu Pak, kita kenali dulu kebutuhannya. Apa yang dianggap penting oleh pasangan kita. Itu yang penting Pak. Kalau perlu Pak, bikin daftar supaya lebih konkret.
Jajannya yang dianggap penting itu apa saja sih dalam hidup kita berkeluarga? Suami nulis daftar kilo yang penting. Apa yang dimau, yang diinginkan oleh pasangan itu kalau perlu ditulis, Bu. Suami pengen apa? Istri pengen apa? Ya Pak makin dijajari podo nopo boten. Yakin lah ya. Mesti bukan bedanya itu, Pak. Apa yang diinginkan oleh pasangan sangat berbeda. Mungkin suami pengen ini 1, 2, 3, 4, 5, istri pengen 1, 2, 3, 4, 5. Kok makin dijajari? Dan saling didiskusikan. Maksud saya didiskusikan itu begini, termasuk mendiskusikan urutannya, Pak. Iki sing nomor 1 karo nomor 2 ini penting tibu. Ya semua kuwi urutane. Kalau sudah begitu kita jadi tahu kalau berarti yang penting versi pasangan kita, jangan versi kita, Bu. Mungkin versi istri itu pindah-pindah dan bisa ditaruh nomor 1, bisa jadi. Mungkin yang kedua apa? Silaturahmi. Wah, ini gitu ya. Yang ketiga, mungkin yang suami lain lagi. 1 apa? Misalnya karir atau apa gitu ya. 2 mungkin apa? 3 apa? Coba itu saling didiskusikan dalam pikiran supaya apa yang harus kita penuhkan. Nah, semakin banyak tabungannya, itu kita akan semakin kualitas hubungannya semakin baik, semakin dekat. Tapi semakin tabungannya kecil, nah itu semakin rawan, Bu. Nah coba dicek di tabungan masing-masing, rekening tabungan masing-masing antar pasangan ini, Bu. Ini banyak apa sih? Bahkan kadang-kadang ada yang tekor, Bu. Wah itu udah sih bongso perlu susu. Itu mesti ketekan tabungan, rekening emosinya itu. Nah, apa isi tabungan itu? Rekeningnya itu kebaikan hati, memenuhi janji, nopo perhatian. Pokoknya sih boksanya lagi mau nopo yang menyenangkan hati pasangannya, memenuhi harapan pasangannya. Itu membuat rekeningnya bertambah. Nah, hal-hal yang mengecewakan itu membuat rekeningnya seperti kalau di bank itu menarik, Pak. Nopo narik itu kredit, nopo debit. Debit ya Pak ya, kalau narik itu debit ya. Nah, narik itu Pak. Dan tanpa harus ngomong, itu kalau di bank emosi itu selalu foto debit. Jadi pokoknya misalnya kita udah foto debit itu, saya punya tabungan, misalnya saya sayang sama istri baik sama saya, macam-macam. Nah, misalnya kalau dinominalkan itu ada 5 juta. Begitu juga saya di hati istri saya itu tabungannya misalnya karena saya baik hati itu 10 juta. Wah, misalnya. Tapi begitu saya mengecewakan, itu otot debit, Bu. Sudah. Tabungan yang tadi sudah saya simpan di istri saya itu terus sudah. Misalnya saya tidak menepati janji. Insya Allah Bu tahun Maret menang baik. Loh, satu. Nanti terus apa ada kekhilafan yang serius, wah drop, langsung habis itu Pak anunya, tabungannya habis. Nah, karena lama-lama jadi tekor Pak. Waduh Pak, kalau sudah tabungannya kosong, waduh itu hubungan pasti ada masalah kecil aja jadi besar, jadi rame. Padahal masalahnya cuma sedikit kecil, tapi bisa menjadi rame hanya gara-gara waktu rekening bank emosinya itu kosong. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari belajar untuk banyak menabung di emosi pasangan kita dengan melakukan kebaikan, mengapresiasi, ngewangi. Jadi sebelum berangkat di sini saya sudah menabung di hati istri saya, karena itu menata sendiri. Ya, saya harus bawa ini. Dan istri saya juga sebetulnya tidak ada apa-apa. Tapi tabungannya akan lebih bagus ketika orang saya guru di setrika orang Mas. Di sekarang dia guru di setrika tak setrika. Bisa hanya nawani.
Padahal semuanya sudah disetrika. Tapi ketika dia nawarin, wes. Ya itu saya, elok tentang ibu deh, ngerti tentang orang Arab dulu. Disiapkan, belum disetrika. Ya ini kan saling mengumpat, itu namanya menabung rekening di emosi pasangan masing-masing. Nah, semakin tabungannya banyak, waduh Pak, itu enak sekali. Ya, pola komunikasi yang di dalam keluarga itu enak sekali. Tapi semakin banyak otot berjalan ibu tariannya, wah nanti bisa kosong. Nah, kalau kosong ada masalah sedikit bisa meledak. Maka salah satu yang memperkuat yang namanya kepuasan dalam keluarga itu adalah rekening bank emosi. Tidak cuma rekening di lemari, rekening di bank kita, tapi juga rekening di emosi kita. Ya. Jadi kalau kita sama pasangan sudah sepuh, tapi kok masih kita mungkin saling romantis, itu artinya apa? Tabungan emosinya bagus, Bu. Tapi kalau sudah sepuh, dingin, lalu ngendikan sengol, nah ini mesti kentekan tabungan itu pun jelas. Bu, apa penyebabnya? Lalu kira-kira ini pun Leo debat itu okean. Jadi udah defisit Pak, kadang-kadang udah defisit. Itu ciri kalau ada masalah kecil kok kemudian ledakannya gede, ini tanda kalau udah defisit. Itu kita sudah lampu kuning. Kalau dalam keluarga itu sudah lampu kuning. Tapi kalau tabungannya banyak, ayo kita bukan apa-apa. Gitu kan. Guys, insyaallah nanti bisa sampai salah diselesaikan. Lebih optimis karena tabungannya lebih banyak. Wah, ini nggak terasa tinggal beberapa menit. Mungkin ada yang ingin dikomentari, yang ingin ditanyakan. Nomor 4. Masya Allah, aku wis tuwa ora apa-apa. Kaya ngoten iku mboten nonton urusane karo tuwa napa nom. Padha mawon. Nggak ada juga urusannya ini ustaz atau bukan. Padha mawon. Panjenengan presani berita di TV itu malah banyak kasusnya itu ustaz gitu Pak. Ustaz. Karena ustaz itu banyak peminatnya. Niku nek ustaze mboten istiqomah. Berat. Berapa tahun aku untuk SMS Ustaz, saya gadis 25 tahun. Gitu? Enggak, begitu itu. Tolong carikan pasangan. Tapi kalau Ustaz berminat juga oke. Arah gana kali jawab. Enggak. Berat itu. Nah kalau saya bermasalah di rumah, nah ini kurang terus anu apa goyah nggak Pak? Goyah. Kalau pilihan yang lain tadi agamanya tidak bagus, komunikasinya tidak lancar, kepuasannya minimal, kok ada peluang macam itu? Wah, berat itu Pak. Nah terus dibanding-banding kita pusing SMS ini 25 tahun. Padahal sing temu makmur saya enggak. Kita nek dijolek apa itu loro. Ini soalnya temu saya enggak. Nonton itu loh Pak. Beratnya di situ. Makanya kalau ada peluang bukan peluang siapa Bu. Dan dibilang sombong ya biar. Ini maksud saya supaya terus masalah itu selesai. Karena saya mau menangkapnya begini. Menangkapnya itu dia maunya sama saya sebetulnya Bu. Meskipun dia bilang tolong dicarikan pasangan. Ini kok dadak kalau Ustaz berminat juga oke. Ini bukan jajanin. Dia sebetulnya mengharapkan saya Bu. Ini mungkin kira-kira ini pulau maco. Kok ganti ya Bu. Tenang itu. Nah untuk deh ini SMS Bu. Jadi pamannya pulau mandro ya ora-ora gitu. Coba SMS itu peluang di mana-mana, di kantor, di mana Bu, di sekolah. Saya pernah diundang ke Gunung Kidul, tapi dengan pesan khusus, Ustaz, niki mangke pangaosan ipun
bab keluarga sakinah. Nomor begitu. Berapa nomor sama diri kan oleh Mas Nang ya oleh. Kulo ge ingin pati beres. Wes ana sing disenengi. Kulo ge ngoten. Itu loh. Logika kemudian dicari-cari. Ya iku anu Mas. Mulang ngene iki. Nek wong nikah men bojone siji. Ibaratnya itu kaya wong pelaku. Nek bojone loro. Niku kaya wong numpak sepeda. Nek bojone telu kaya numpak becak. Nek bojone papat iku akeh kaya numpak mobil. Kula nuwun batin iki Ustaz kok madrake ibu kaya mobil nekat tenan. Iku ora butuhe membenarkan apa yang dia sudah mau kan dulu. Jadi makanya kalau sedang ada yang nggak benar itu langsung potong, udah cut saja, pun aman. Dan itu bisa terjadi di hati bapak maupun di hati saya pernah nangani kasus tuh, kalau istri betul udah setahun umur sepuh. Nah ini suaminya perhatian. Nah karena saya ini konselor, ya mesti perhatian loh bu. Konselor masuk konselor nggak perhatian. Ada orang bicara kan saya rumoke, saya perhatikan. Apa yang terjadi itu? Ini bu malah klien itu Mbak Wedon itu. Tenang kali pulang bu. Gawat. Karena di rumah nggak ada yang memperhatikan. Nah pas konsultasi sama saya perhatikan manusiawi loh Pak. Manusiawi. Untungnya itu Mbak Wedon. Sepuh. Mamane nomor tak abang di konselor. Nah makanya sejak itu saya menjadi hati-hati. Kalau yang konsultasi itu lawan jenis, saya arahkan kepada teman yang sejenis. Bu, kayak konsulku sing ahli masalah ini kayak bu tak derek dono. Saya arahkan ke sana bu. Supaya nopo, lo betul tambah masalah. Gitu bu. Nah, ini makanya misalnya saya ngonten niku nggih nom nggih rada melek. Istilahnya bapak-bapak niku kinco bisa geser. Makanya sudah kalau ada kesempatan tutup saja supaya tidak jadi masalah. Itu yang keempat. Nah, mudah-mudahan 4 pilar ini bisa kita rawat dengan baik, ngaji bareng-bareng, komunikasinya diperlancar, nanti kepuasan di semua lini kita coba penuhi, terutama aspek-aspek psikologisnya dan ibu. Tabungannya diperbanyak, terutama tabungan emosi, tidak cuma tabungan di bank, tapi tabungan emosi. Nah, yang terakhir, kalau ada peluang untuk yang aneh-aneh itu pun cut, cut. Karena kalau udah dipotong itu nanti resiko tutor pokok dan kemudian akan muncul masalah-masalah baru yang lebih berat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, selain kesempatan bisa kita lanjutkan. Insya Allah nanti kita kalau pilarnya sudah, kita kemudian akan bicara mengenai prosesnya. Karena yang namanya sakinah itu kan bukan ujuk-ujuk, Pak. Dia harus berproses. Nah, bagaimana proses itu supaya bagus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.